Hai learners, kembali lagi di For Your Insight Podcast. Masih bersama saya, Okina, dan juga masih ditemani oleh Pastor If dalam pembelajaran kita. Halo Pastor If. Hai Okina, hi everyone. Masih sedikit bindeng tapi nggak terlalu kedengaran sih Pastor ya, masih oke. Itu namanya a little bit under the weather. Ada di bawah cuaca. Yeah. Tapi semangatnya masih semangat banget nih untuk belajar Alkitab bersama-sama dengan kita ya para pembelajar. Jadi tetap belajar meskipun dalam kondisi kurang fit, tapi firman Tuhan itu memberikan kekuatan dalam diri kita. Yes, yes. Di episode sebelumnya kita agak kurang melanjutkan nih Pastor If ya, karena kita topiknya seru sekali. Jadi bisa tonton di episode sebelumnya karena kita sedang menyoroti mengenai Yohanes Pembaptis. Itu ada di Matius pasal yang ketiga, lalu juga ada di Markus pasal yang pertama, Lukas pasal yang ketiga, dan juga ada di Yohanes pasal yang pertama. Itu juga memperkenalkan mengenai Yohanes Pembaptis yang kisahnya lebih berbeda daripada Synoptic Gospel Matius, Markus, Lukas. Jadi silakan Anda bisa berproses dengan keempat ayat-ayat tersebut untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam mengenai Yohanes Pembaptis. Namun kali ini memang kemarin kita lebih memfokuskan diskusinya dan belajarnya mengenai khotbah Yohanes Pembaptis. And that is the only sermon yang Yohanes Pembaptis khotbahkan, yaitu mengenai bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Right. Kata bertobat itu dari bahasa Yunaninya metanoia, ya Pastor If, yang artinya perubahan cara kita berpikir, perubahan cara kita melihat, menilai, mempertimbangkan, yang tentunya pertobatan yang dimaksud sini adalah yang sesuai dan align dengan apa kata Tuhan. Dan dalam bahasa Inggrisnya juga artinya repent, re artinya berbalik, dan pen artinya tinggi. Jadi berbalik ke tempat yang tinggi, berbalik ke cara berpikir di atas, yaitu cara berpikir Tuhan, untuk menyambut ke pemerintahan yang baru, yaitu ke pemerintahan kerajaan sorga. Right. Oke, kita bisa lanjutkan dari situ ya berarti Pastor If. Iya, itu saya kasih ayatnya dulu ya. Jadi repent yang tadi berbalik kepada tempat yang tinggi itu terlihat di bahasa Inggris ya. Re, pent itu mengacu kepada tempat yang tinggi. Makanya dalam satu bangunan hunian ya, tempat paling tinggi itu ada penthouse ya. Nah, jadi re itu kan berbalik ya. Nah, Kolose pasal yang ketiga ini. Ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini baru cocok lagunya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidup itu datang dari mana? Cara berpikir. Cara berpikir. Pikiran itu berdiri atau terbentuk dari suatu sistem kepercayaan. Dan sistem kepercayaan itu dibangun di atas a value set, nilai-nilai. Ya, satu set nilai-nilai. Nah, sementara perilaku itu paling ujung tuh, paling akhir tuh. Itu outputnya ya. Itu output yang kita sering lihat orang atau mungkin yang kita sering berkeberatan adalah tindakan atau behavior ya, perilaku-perilaku. Dan kita ingin langsung serta-merta menangani perilaku. Perilaku ataupun perkataan itu output. Iya, itu langsung itu kita mau tangani di situ, padahal itu adalah bentukan dari suatu pemikiran. Pemikiran adalah bentukan dari suatu set kepercayaan, ya, belief system. Lalu belief system itu terbentuk dari satu perangkat nilai-nilai yang kita yakini. So in order to make a permanent change, ya, kalau kita mau melihat suatu perubahan yang permanen, ya, perlu ada perubahan dari esensi dalamnya itu loh. Ya, makanya Roma pasal ke-12 berkata, jangan kamu jadi serupa, do not be conformed, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, be ye transformed by the renewing of your mind. Dengan cara memperbaharui pola berpikir kamu.
Ya, jadi memang yang disasar di sini adalah suatu perubahan yang ada di dalam. Nah, which is why we understand that the kingdom government, aplikasinya, applying the kingdom government di dalam kehidupan kita sehari-hari, pemerintahan kerajaan Allah itu menangani yang di dalam. Ya, that's where the Lord rule and reign, ya kan? Roh Kudus ada di sana, memerintah, menuntun, mengarahkan, mengingatkan kepada kita firman Tuhan. Dan kemudian apa yang dia nyatakan di dalam, itulah yang kemudian akhirnya membentuk pola berpikir kita dan akhirnya diakhiri dengan suatu tindakan. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi that faith that is in us, ya, iman yang ada di dalam kita, yang timbul dari mendengarkan perkataan-perkataan Sang Raja, ya, iman timbul dari perkataan dan perkataan Kristus, ya kan? So when we listen to the word of the King, the word of the King is how he govern us. Bagaimana dia memimpin, menuntun, mengarahkan kehidupan kita. Iman itu muncul, tapi faith is not faith until it becomes an action, ya kan? Jadi apa yang dia kerjakan di dalam, kemudian dihasilkan tindakan di luar. So the rulership of this kingdom government itu actually from the inside out, dari dalam keluar. Nah, esensi pertobatan itu adalah sesuatu yang dari dalam keluar. Betul. It is not dari luar ke dalam. Bukan perubahan di luar, ya. Bukan modifikasi. Kita nggak bisa modifikasi di luar, ya. Modifikasi di luar itu tidak akan menghasilkan suatu permanent change, ya. Itu tidak berubah, ya. Artinya gini lah, sama ya. Be ye transformed by the renewing of your mind. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah di situ kan, transform. Transform, kita kalau sesuatu ditransformasikan dia nggak bisa balik lagi loh, Ki. Betul. Ya, betul. Kupu-kupu yang mengalami metamorfosa, ya, nggak bisa ke ulat bulu lagi. Iya, nggak bisa, dia udah dikepompong, dia nggak bisa balik lagi ke ulat wujud paling ya. kemuliaannya. Iya, itu adalah progresif gitu loh. Dia makin lama, makin jalan. Ujungnya dia jadi kupu-kupu yang indah yang lepas dari kepompong itu kan gitu. Tapi nggak bisa regress dong, jangan mundur lagi ke belakang, kan begitu. Nah, jadi ini adalah suatu perubahan, dan kalau prosesnya kita ikuti seperti ini ya, of course kalau itu adalah behavior modification from the outside in, which is quicker, kita membeo, manut orang terus ngikut gitu loh. Kita ngikut-ngikut ya. Kalau mau ikut sama Evelyn gitu, ngikut-ngikut gitu, dia suka baca Alkitab ya, masih ikut-ikut sama Evelyn, kita baca Alkitab, tapi nanti Evelyn yang nggak muncul, masih kau baca nggak Alkitabmu? Ya? Iya, nah itu, tapi itu lebih cepat. Dalam tanda kutip ya, penanganan pertobatan modif yang model begitu, ya nggak bisa dibilang pertobatan ya, karena to the actual meaning of word kan nggak begitu kan gitu ya. Tapi itulah yang mungkin dalam tanda kutip yang difahami orang, berubah dong lu, berubah. Nah, yang kita mau lihat adalah perubahan perilaku, dan langsung kita suruh-suruh, we are being directive ya. Kamu mesti gini, kamu mesti gini. Bahkan dulu ada metode yang saya tahu diberlakukan adalah kita ajak orangnya tinggal di rumah kita. Ya, banyak yang kayak gitu. Berharap dia bisa ngikut nih. Kamu harus nih, berubah. Kamu di drill berdoanya berapa jam, kamu baca Alkitab nggak, terus di drill kayak drill sergeant gitu ya. Nih komandan nih sama pasukan. Kamu begini. Selama dia hidup, selama dia tinggal di bawah atap kita, dia ikutin gitu kan. Tapi apakah itu transformasi? Karena setelah tidak tinggal satu rumah sama kita, dia balik lagi kepada perilakunya yang lama. Jadi namanya penanganan perilaku yang dimodifikasi. Apakah itu pertobatan? Oh, jangan dong. Jangan kita sarukan perkataan firman Tuhan yang mengacu kepada pertobatan, lalu kita buatkan versi KW-nya. Kita buatkan versi KW-nya adalah sesuatu yang kita modif dan lebih cepat, man-made gitu loh. Kita rekayasa perilaku orang sehingga dia kelihatannya berubah. Loh, nggak bisa. Ya, time will prove, ya kan? Karena segala sesuatu akan diuji dengan api. Ya, kalau itu akan diuji. Iya, dan kalau itu bukan sesuatu yang dikerjakan from the inside out, dia nggak bertahan. Nah, kita mau rela nggak mengizinkan the actual process of repentance terjadi dalam diri seseorang, ya? Bukan dimodif. Kita nggak akal-akalin, kita nggak rekayasa, kita nggak pupur-pupur gitu ya, kita nggak poles-poles gitu. Either you truly repent or you're not, gitu kan. Jadi ibaratnya kayak pohon ya, Pastor, kalau kita nggak suka buahnya, jangan modif buahnya, kita berurusan dengan akarnya. Iya, right. Ya, artinya, wah buahnya kayaknya warnanya kok pucet ya, pepaya ini gitu kan. Mau apa, mau kau cat?
mau dicat papayanya. Until you eat that papaya, you don't know loh itu papaya itu mengkel. Ternyata warnanya bisa mirip, tapi kan until you taste it, you don't know. Jadi sama ya. Apakah dia benar-benar bertobat? Coba deh bergaul. Bergaul lebih dalam. Coba bergaul lebih dalam. Lebih dekat. Get to know that person. Begitu agak dekat, loh, enggak ya. Biasanya hal-hal yang refleks atau di tengah krisis itu kita bisa tahu sih beneran permanen berubah atau tidak. Iya kan? Nah, jadi kecap dan lihatlah itu kalau Alkitab bilang ya. Kita mengecap buah pepaya. Bisa dijejer 5 pepaya ya dari pohon yang berbeda ya. Kelihatan warnanya sama, tapi until kamu kupas dan makan, kau tidak tahu. Ternyata di antara 5 itu ada yang dikarbit yang sebetulnya masih mengkel tetapi dimodifikasikan supaya warnanya kelihatan ranum, tapi rasa kan nggak bisa bohong. Matang pohon atau tidak gitu loh. Nah, ini yang dalam berbagai macam analogi lah kalau kita mau analogikan ya. Jadi pertobatan ini yang dimaksud oleh Yohanes dan juga dimaksudkan oleh Yesus menanggapi bahwa pemerintahan kerajaan surga sudah dekat, itu adalah sesuatu yang dari dalam keluar. Ya, there is something that is happening deep within you. And it cause you to consider your ways. Apa yang terjadi di dalam kamu ini membuat kamu akan berpikir ulang ya mengenai pemikiran-pemikiranmu, respon-responmu, reaksi-reaksimu. And then gradually, kalau saya katakan kenapa nih saya sebut gradually? Karena repentance tidak terjadi one time. It can, of course there's a point of initiation. Ya, initiation ada titik start untuk ya. Itu titik start. But then as you walk through, kita berjalan secara progresif, ya kita terus menyangkal manusia daging kita atau pikiran-pikiran kita yang lama terus menerus tiap hari. Dan Yesus bilang memikul salib, ya sangkal dirimu tiap hari. So there is this repentance process. So it is both something that begin, itu sesuatu yang dimulai, jadi ada titik startnya. Ya, seperti Yohanes Pembaptis kemudian waktu dia khotbah orang-orang datang meresponi, ya, lalu kemudian mereka pada berbalik dari jalan-jalannya yang jahat gitu kan. Ya, mereka kemudian memberi diri dibaptis. Itu titik start. Ya, kita pun semua punya titik start. Titik start saya ya pada hari kita merekam podcast ini, kalau saya melakukan kilas balik itu 30 tahun yang lalu. Saya tahu titik start saya gitu loh. Apakah sampai hari ini saya berjalan dalam pertobatan? Ya, ada aja yang dinyatakan Tuhan gitu loh. Kita nggak tahu diri kita nggak kenal diri kita sampai Tuhan menyatakan layer upon layer upon layer upon layer. So it is both an initiation, artinya ada titik start, tapi juga adalah suatu proses setiap hari. Nah ini nih pertobatan. Ya, oke. Dan number 2 yang kita juga ingin soroti ya dari menyambung apa yang pada episode sebelumnya sampaikan bahwa merujuk kepada 2 Korintus pasal yang kelima ya. Betul. Jadi dikatakan bahwa orang-orang itu utusan-utusan Kristus. Betul, disebut utusan. Nah, menjadi orang utusan itu ada prosesnya kan ya. Jadi dia sendiri, orang-orang utusan ini adalah individu-individu yang telah menjadi ciptaan yang baru. Ya, yang lamanya katanya sudah berlalu, namun sesungguhnya yang baru sudah datang. Kan begitu. Nah, apa yang terjadi di dalam diri mereka, ya kan? Di sini dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Memang yang lama sudah berlalu. Dan semuanya ini dari Allah yang karena perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. So that is that initiation process. Ya, titik startnya. Titik startnya kita diperdamaikan dengan Allah. Itu adalah cara kita menerima pemerintahan kerajaan surga atas kehidupan kita. Itu titik startnya. Ya, itu titik startnya kita embracing the kingdom, kita masuk ke dalam wilayah atau kita submit ourselves untuk kemudian mengakui Jesus is my king, Yesus adalah rajaku, dia adalah juru selamatku, dia adalah Lord, adalah pemilik daripada kehidupanku. Jadi kita diperdamaikan, we are not in dalam posisi bermusuhan. Ya, kita berbalik dari warga negara dunia masuk menjadi bagian dalam warga negara kerajaan surga. Istilah itu juga digunakan oleh Paulus ya. Istilah warga negara ya, kita part of the commonwealth of the kingdom. Ya kan? Lalu
dikatakan telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu pada kami. Wah, ini jadi dipercayakan ya, Yes. pelayanan pendamaian ini. Iya. Kita dipercayakan suatu ministry. Nah, ini kalau mau ngomong panjang nih mengenai ministry, Ki, this is Ini the ministry. the true ministry. This is the true ministry. Yeah. Ministry of reconciliation. Ya. Lalu sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita. Jadi kalau tadi adalah ministry of reconciliation, sekarang berita pendamaian dipercayakan kepada kita. Dipercayakan kepada kita. Ini kalau berita nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Betul. Beritanya. Nah, makanya di sini ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Nah, ini menarik. Tadi kan di episode sebelumnya saya katakan utusan di sini adalah ambassador ya. Saya mau baca catatan saya ini. In the eyes of those rulers ya, jadi pemerintah-pemerintah itu selalu di wilayah lain itu mereka taruh ambasadornya. Makanya di Indonesia ada kedutaan besar. Ya, kedutaan besar ya. Jadi ada Embassy of the United States, Embassy of Australia. Jadi pemerintah Australia, pemerintah Amerika menempatkan representatifnya di wilayah negara lain. Kalau di Jakarta tuh di sepanjang Jalan Kuningan tuh pas kantor kedubesnya ya. Ya. Nah, in the eyes of those rulers, the word of an ambassador, perkataan. Nah, ini tadi kan katanya dipercayakan berita pendamaian. Betul. Perkataan dari seorang ambassador is the word of the government that he or she represent. Jadi ini sudah dipahami ya untuk orang-orang para diplomat ya, ambassador itu paham. Waktu mereka diutus oleh negara mereka ke wilayah negara lain, they are there to represent. Mereka ada di sana untuk mewakili ke pemerintahan negaranya. Sehingga eksistensi mereka di negara lain tersebut itu fully they are aware bahwa mereka representatif daripada pemerintah mereka. Sehingga when they are asked to speak, their behavior, the way they carry themselves, kata-kata yang mereka sampaikan itu they embody, mereka adalah wujud perwakilan daripada negara mereka. Bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka bawa diri, bagaimana mereka berkata-kata, kebijakan-kebijakan yang mereka sampaikan, the words that they speak, it is not their own personal thing. Betul. Karena mereka orang utusan. Nah, ini maksudnya implikasinya. Betul. Gitu ya. Jadi good ambassadors never speak their personal opinions, but only the official policies of the government that appointed them. Itu udah tahu nih orang-orang yang bertugas sebagai diplomat itu tahu sekali. Jadi waktu di interview, waktu ditanya pendapatnya, ya nggak boleh salah ngomong. Iya. Yang mereka sampaikan nggak bisa pendapat pribadi karena mereka ditanya apa pemerintah mereka, where do their government stand on certain issues gitu kan. Jadi untuk isu-isu yang ditanya misalnya what do you think about abortion, what do you think about LGBT, what do you think about divorce, kalau ditanya kayak gitu seorang ambassador jadi nggak bisa bikin begini ya, menurut gue sih nggak bisa begitu. Berarti bukan utusan itu. Seorang utusan akan bilang, well, my government, ya, pemerintah saya, this is where my government stand on this issue. Pendapat pemerintahan saya untuk isu yang tadi Anda tanyakan adalah sat. Karena dia orang utusan, gitu ya. Nah, ini mungkin ada ayat, coba kita lihat di 1 Petrus pasal yang keempat ayat 11. Oke, you wanna read it first. 1 Petrus 4 ayat 11. Ayat 11 ya. Oke, 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Right. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amen. Jika ada seseorang yang berbicara, ya, ini saya jadi teringat soalnya baru-baru ini kan ada orang bertanya kepada kita ya mengenai dialog antara rekan-rekan akademisi on certain issues ya yang ada di kampus-kampus gitu. And dia jadi bingung gimana caranya saya menjawab ini. Bisa nggak sih seorang utusan jadi bingung? You get confused because you are considering it from your own personal opinion. Iya, personal opinion. Gitu. Ya.
You can always refer to Kalau kita menyadari identitas kita sebagai duta besar, utusan dari sebuah government, that's right. Iya, kita harus bisa menjawab sih. Dan itu sebenarnya jawaban yang sebetulnya sudah bisa dipastikan gitu ya. Betul. Jadi inilah pemahaman implikasi ya kalau dibilang ya, turunan-turunannya implikasi. When you repent for the kingdom of God, kita berdamai nih dengan pemerintahan Allah, kerajaan Allah, dan menjadi bagian and we accept His government di dalam hidup kita, sehingga kepada kita dipercayakan pelayanan pendamaian untuk menyampaikan berita pendamaian. So when we speak as if for God. Waktu kita berbicara, waktu kita bersikap, kita tahu we are representing a government. So ini kan yang membuat tutur kata kita jadi harus hati-hati toh. Dan ini juga bisa menjadi sandungan ya Pastor ya. Makanya orang bukan lagi tersandung karena oknum. Saya tersandung sama orang Kristen misalnya, yang dibawa langsung satu keseluruhan komunitas gitu. Iya. Padahal yang menjawab personal opinion misalnya, karena tidak paham implikasi dari menjadi utusan Kristus. Ya karena nama Kristen itu. Betul. Christian. So you are follower of Christ. There's Christ there, you know. Dalam kata Christian itu ada Christ di situ gitu kan. Udah jelas dong, itu mestinya kan kamu bicara sebagai orang utusan. Jadi kalau kita di tempat kerja nggak jujur, korupsi, ngomong nggak bisa dipercaya, itu satu kepemerintahan itu akan terkena imbasnya. Bad image. Iya, dengan reputasi yang buruk karena satu utusan ini gagal mewakili kepemerintahan kerajaan sorga. Right, ya baru-baru ini ada isu turis-turis asing ya di Bali, ya. Saya tidak sebutkan negaranya, you can check the news gitu kan. Tapi kan langsung turis dari negara mana? It is as if the whole country bersikap seperti itu, ya. Demikian juga banyak terjadi peredaran obat-obat terlarang dari suatu negara di benua tertentu. Saya sudah tidak sebut nama benuanya dan nama negaranya. It is as if satu negara itu semuanya penjual obat terlarang. Padahal kan tidak. You bring bad image to the country, gitu loh. Jadi begitu dengar nama negara itu, terus kita lihat warna kulitnya, oh nama negaranya seperti itu. Jangan-jangan pengedar obat terlarang. Padahal kan tidak semua seperti itu. Kita juga ngalamin sih Pastor Rivi, reputasi kita sebagai warga negara Indonesia di mata dunia itu ya juga ada juga ya negative reputation. Jadi do we bring bad image to the kingdom government, ya kan? Makanya kembali kepada kata pertobatan tadi ya, bertobatlah. It is both an initiation, ada titik awal, but also it's a life of repentance, day by day by day by day by day. Living yang seperti apa, hidup seperti apa? From the inside out, untuk terus menerus. Makanya dalam doa yang diajarkan ya, in the framework of prayer yang Yesus ajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. So we are welcoming the kingdom government, di bumi kan? Seperti di surga. Ya. Di bumi. Nah kalau udah kita tiba di bagian di bumi seperti di surga, di bumi mana sih? Kan kita pemikirannya abstrak, di bumi gitu, like generalisasikan gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, here on earth. Di dalam diriku ini, ya, di bumi, as it is in heaven, seperti juga terjadi di surga. So we are allowing God, we are allowing the Spirit of God, kita izinkan Roh Kudus Allah memimpin kita, menuntun langkah kita, sehingga perkataan-perkataan, sikap-sikap, ya, tindakan-tindakan kita itu membawa nama harum daripada pemerintah yang kita wakilkan di sini, gitu. Saya juga mau meresponi Pastor tadi karena Pastor mengutip Roma 12 ya. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini dulu sekali saya pernah renungkan loh Pastor, kata-kata ini ya. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi memang perubahan pikiran itu adalah sesuatu yang progresif, ya. Sesuatu yang semakin terang, semakin terang. Supaya kita bisa membedakan kehendak Allah, mana yang baik. Baik kan belum tentu benar ya. Iya. Tapi baik. Baik. Lalu kita bisa masuk ke level berikutnya yang berkenan. Dan yang sempurna di hadapan Allah. Jadi untuk menjadi seorang utusan Kristus, ya kalau dampaknya jadinya mencemarkan nama baik dari government, I think kita perlu serius sih mempertimbangkan kata repentance ini.
Ya. Jadi ini coba kita hadirkan ya teman-teman yang menyimak juga, yang turut belajar bersama-sama dengan kami. Coba kita hadirkan kata bertobat ini yang udah sekarang tuh rasanya kayak biasa aja jadinya. Ya biasa dan ketengan banget ya. Bertobat ya gue. Ada yang begitu. Ada juga yang jadi agak horrific gitu, agak mengerikan karena diucapkan dengan begitu lantang dan terkesan mengancam dari mimbar-mimbar ya, bertobat kamu. Jadi kayak terus kenapa gitu? Padahal itu sesuatu yang convicting ya. Iya, pada saat kamu dihantam seperti palu godam begitu, kata-katanya apakah itu mengakibatkan efek jera, efek kaget gitu kan? Lu jadi latah orang. Iya. Ya gue nggak lagi deh. Ya, tapi kan kalau behavior modification, it is not going to last long, tidak akan bertahan lama gitu loh. Yang ada juga cuma ditakut-takutin, ya kan? Tapi waktu kita convicted ya, saya suka sekali tadi kita menyebut nama Nabi Hagai ya. Consider your ways, pertimbangkan jalan-jalanmu itu. Akan membawa kamu kemana, ya kan? Sementara di sisi lain, there is this king with his government yang menanti to embrace you, yang akan menyambut kamu if you welcome this kingdom, gitu kan? Nah jadi apa perlu dengan pounding ya? Terserah lah kalau dirasa, tapi maksud saya hanya karena diteriakin begitu tidak serta-merta orang berubah jalan-jalannya. Iya. Nah jadi kita hadirkan kata repentance ini atau kata repent, bertobat, untuk coba kita timbang baik-baik gitu ya. Apa implikasinya? Dan bagi kawan-kawan yang berkata, ya saya sudah pernah menyerahkan diri saya untuk dipimpin oleh Raja Yesus. Oke, how long ago was that? Ya, kapan itu? 5 tahun lalu kah? 10 tahun lalu kah? Atau 20 tahun lalu kah? And then consider your ways today. Coba lihat bagaimana jalan-jalanmu hari ini. Bagaimana cara kita hidup? Bagaimana cara kamu hidup hari ini? Bagaimana cara kamu menjadi ayah, menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, menjadi orang tua bagi anak-anakmu? How are you doing dengan Anda menjadi seorang pegawai, seorang supervisor, ya seorang director atau pemilik usaha pada saat ini? Really? Sudah bertobat gitu? Really? Apakah waktu orang bertemu dengan Anda, they can acknowledge the presence of King Jesus in your life? Ya, bisa kelihatan nggak coraknya bahwa Anda adalah seseorang yang di-govern, yang dipimpin, ya, oleh suatu sistem yang berbeda. Karena kita berbeda jadinya dari arus dunia ini, kan begitu. Bahkan indikatornya juga karena kan hal kerajaan sorga itu berbicara mengenai righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Jadi kalau indikasi itu belum ada dalam kehidupan kita, memang kita perlu consider our ways. Ya, consider our ways. Apakah kita menghidupi. Dan saya tidak sampaikan ini dengan berteriak-teriak, sehingga Anda tidak perlu agak kejut-kejut dan kaget-kaget gitu ya. Consider your ways. Tapi memang kayaknya dulu mungkin ini nggak ada di sini, tapi mungkin dulu orang kalau ngomong kata bertobat dari mimbar memang agak menyeramkan sih, Pastor If ya. Dengan nada tinggi gitu. Jadi orang jadinya iya deh maju ke depan tuh dengan ketakutan. Iya, karena zaman dulu tuh ya saya bilang zaman dulu, maybe I came from that zaman juga dulunya gitu ya. Itu katanya hamba-hamba Tuhan yang tipenya fire and brimstone. Iya, fire and brimstone. Jadi kalau khotbah tuh pounding, duk gitu kan. Harus dengan kondisi mendidih gitu ya. Supaya orang berdosa tuh insaf. Tapi makin dipikir ya, apakah memang teguran yang sekeras dan selantang itu yang akan membuat hati seseorang insaf berbalik ya, dan insaf berbalik pada Tuhan. I think melihat contohnya Yesus ya, ini kita sedang mendalami dan membaca terus Injil-Injil itu ya, berulang-ulang. I mean like seorang Zakheus yang ada di atas pohon, Yesus nggak hardik dia dengan fire and brimstone. Yesus bilang, Zakheus, minta diundang makan di rumahnya. Turunlah katanya, hari ini aku mau makan di rumah kamu. Loh kok yang kayak begitu malah kemudian ujungnya membuat Zakheus duduk makan sama Yesus, dan dia berkata, ada perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku, langsung dia bilang, ya kalau ada yang aku peras aku akan balikin 4 kali lipat. Ya kan? Kok bisa sampai berubah perilakunya? Enggak, Yesus cuma bilang, aku mau makan di rumah kamu. Turun deh.
ya kan? Enggak lagi dihardik-hardik kayak apa gitu loh. So we see this approach yang digunakan oleh our king. Our king is using that kind of approach. Itu saya jadi ingat Pastor, itu ada di Lukas 3. Lukas 3 masih bicara mengenai Yohanes Pembaptis. Waduh, kita jadi ke ayat selanjutnya ya, cuman karena ngomong pertobatan nih ya. Jadi yang ayat 10, Lukas 3 ayat 10. Pada saat Yohanes Pembaptis sudah ngomong mengenai pertobatan, lalu orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Correct, yes. Terus jawabnya Yohanes Pembaptis, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Lalu ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes Pembaptis, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit juga. Lalu prajurit juga datang kepada Yohanes Pembaptis, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Lalu Yohanes berkata kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Di 3 hal ini Pastor, saya tulisnya repentance. Ini kan hal-hal yang praktis ya. Ini yang terakhir aja kan ada salah satu dosen kita yang mengutip itu. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dan waktu itu kan salah satu dosen kita bicara, katanya kamu jangan jadi hamba mamon. Dia bilang gampang kalau kita baca begitu. Saya nih bukan hanya cinta uang. Ini dosen di kuliah kita. Iya. Kita lagi kuliah. Jadi dia bilang, saya bukan sekedar cinta uang, saya sudah sampai di taraf menjadi pengabdi. Pengabdi mamon. Dia bilang, saya ini pengabdi mamon, katanya gitu. Terus saya dengar firman Tuhan, dia bilang, saya belum bisa berubah sampai dia terketok sama ayat ini nih. Benar. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Karena memang dulu umum prajurit-prajurit itu memperkaya dirinya ya. Dia palak sampai sekarang. Itu umum. Sampai sekarang. Ya, kamu prajurit. Iya. Sekarang sih ya umum ya. Iya, jadi ada side job ada meres-meres sana sini, malakin orang, rasa tidak cukup. Padahal kan ini kan isunya rasa tidak cukup. Betul. Jadi bukan mengenai kehidupan mewah ya. Tapi rasa tidak cukup itu ternyata itu isunya yang perlu bertobat. Jadi yang perlu bertobat itu bukan tindakannya. Isu di dalam hati itu tadi. Iya, kalau sampai kamu nggak bisa hidup mencukupkan diri dari gajimu, perlu bertobat. Itu kan perilaku di atas. Perilaku itu datang dari perangkat-perangkat apa di dalamnya, ya kan, itu dari pola berpikir. Lalu dari pola berpikir datang dari suatu sistem kepercayaan. Lalu sistem kepercayaan dibangun dari suatu value. So you value comfort, you value money more than anything. Kamu merasa uang itu adalah sumber keamanan, sehingga kamu nggak bisa hidup cukup dari gajimu gitu loh. Kamu perlu lebih lagi dari situ gitu kan. Jadi sebenarnya Yohanes Pembaptis sedang counter cara hidup yang sebelumnya dilakukan oleh orang-orang ini sebelum bertobat dengan cara hidup yang ditawarkan oleh kerajaan surga. Betul. Karena hanya kepemerintahan ini aja sih yang menjamin ya hidup dengan righteousness, peace and joy. Siapa sih di dunia ini yang nggak membutuhkan that kind of life ya? Betul. Yang full of peace and full of joy dalam hidupnya. Wah ini ya, dan menarik ya. Ini menarik sekali kalau kita ngomong mengenai pertobatan, dan juga kalau kita lanjut ke ayat 6-nya, lalu sambil mengaku dosanya, ini Matius ketiga ya, Matius 3 ayat 6-nya. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Mungkin ini juga kita perlu amplify ya Pastor If, kita perlu juga extend penjelasan apa kaitannya pertobatan dengan pengakuan dosa dan dibaptis dengan pembaptisan. Ya, pertama ya, baptisan itu dari kata Yunaninya baptizo ya. Baptizo itu adalah sesuatu yang dicelupkan ya. Itu kata yang ya, jadi dicelupkan is immerse ya, immerse, dicelupkan. Dan sketsa kata ini atau visualnya itu bisa juga menggambarkan seseorang yang akan mencelupkan kain untuk mewarnainya dengan warna lain gitu ya. So jadi waktu dia dicelupkan, waktu dia keluar sudah dengan warna lain. Jadi tindakan seperti itu gitu ya. Lalu memang istilah yang sama juga digambarkan oleh Rasul Paulus ya, bahwa pada saat kita dibaptis itu kita sedang mengidentifikasikan diri sama dengan kematian Yesus, sehingga pada saat kita keluar dari air itu kita identifikasikan diri dengan kebangkitan Yesus, yang artinya ada sesuatu yang mati, ya, suatu kehidupan yang lama yang mati ya. Again ini terkait dengan hal-hal yang
diinisiasikan, ya, sehingga pada saat kita mengaku dosa kita, apa sih yang diinsafkan pada saat itu, ya kan bertobat ya, berubah perilaku. Apa sih yang diinsafkan? Jalan-jalanmu yang salah yang mana sih? Jadi perlu ada pengakuan sampai spesifik ya. Suatu tindakan apa sih? Dan ini bukan diakui karena kita mau mengingat-ingat, karena apa yang diinsafkan gitu ya. Jadi ada faktor juga di mana Roh Kudus bekerja menangani kita, ya kan. Kalau dalam tulisan Rasul Paulus ada Roh Tuhan yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi kita diinsafkan area-area yang mana, dan itu kita confess, ya, homologeo. Kita melihat tindakan-tindakan kita, perilaku-perilaku kita dari sudut pandang Tuhan akhirnya. Dan kita bersetuju dengan Tuhan bahwa iya memang aku berdosa. Jadi ini bukan sekedar weakness, bukan karena aku silap-silap, tapi this is sin. And sin is something that grieve the heart of God. Ya, mendukakan hati Tuhan. And kita homologeo, kita akui itu. Artinya kita bersetuju dengan Tuhan. We call it sin. Itu mendukakan Tuhan, mestinya juga mendukakan saya. Betul. And then we confess it. Lalu firman Tuhan juga berkata di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 ya, bahwa Bapa kita itu adalah setia dan adil. Pada saat kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil mengampuni kita dari segala kesalahan tersebut, lalu menyucikan hati kita dari segala kejahatan. So the guilt conscience yang ada di dalam kita itu juga dibersihkan. Ya, jadi tidak hanya suatu pengampunan terjadi, tapi that guilt conscience, rasa tertuduh itu dibersihkan. Ya, rasa tertuduh itu kemudian diangkat. Sehingga kita betul-betul bisa jadi orang yang merdeka. Kemerdekaan itu granted for us ya, by the kingdom of God gitu. Nah, lalu ada tindakan yang official, yaitu tindakan pembaptisan, di mana itu is a public acknowledgement, ya, sehingga dilihat orang kan, oh kamu sekarang secara publik mengakui, ya, dan secara publik kemudian aligning yourself dengan kingdom of God. Jadi secara publik mengakui mati dari kehidupannya yang lama, dan bangkit menjadi ciptaan baru, seseorang yang baru dengan pemikiran yang baru, hati nurani yang baru. Ya memang akhirnya kalau orang udah dibaptis bilang, lo kok masih sama aja kelakuannya lo, karena udah dibaptis. Masa dibaptis lagi? Jadi namanya inisiasi itu satu kali ya, Pastor Ivi ya. Lalu selebihnya kita perlu berjalan dengan anugerah Tuhan. Artinya apabila ada yang diinsafkan, ya kita bertobat. Diinsafkan, kita bertobat. Dan kita bicara mengenai perbuatan ya, there is a corresponding action after the confession. Ya, jadi setelah penginsafan dan kita mengakui, ya, lalu kemudian dibaptis, all of those things that kita lakukan ya. Nah, ada corresponding action. Makanya tadi yang kamu bacakan itu waktu orang bertanya, jadi apa yang harus kami perbuat? Kan gitu. Apa yang harus kami perbuat? Ya udah, kalau kamu pemungut cukai, jangan pungut lebih banyak dari yang sudah ditetapkan. Ya, kepada prajurit-prajurit itu, jangan lagi kamu memeras. Hiduplah cukupkan dirimu dengan gajimu. Ya kan, jadi kamu jangan juga meres orang juga atau berhutang gitu kan. Nah, ini adalah corresponding action. Ya, menanggapi apa yang kamu confess before the Lord. Jadi nggak bisa dong mengakui sesuatu di depan Tuhan tapi there is no corresponding action. Tidak ada responnya. Tidak mungkin ini. Orang yang berbalik kan sudah pasti tindakannya akan berbeda. Gitu. Ya. Wah, itu yang ayat 6-nya, dan juga mungkin kita juga perlu memberikan sedikit informasi bahwa tindakan atau ritual pembaptisan itu juga umum sebenarnya pada zaman itu ya, Pastor. Itu umum. Bahkan yang saya baca juga, apabila seseorang dari non-Yahudi mau menjadi kepercayaan Yahudi, mereka pun juga ada ritual pembaptisan. Namun pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu inisiasi satu kali. Yes, ini adalah spiritual transformation. Ini adalah perubahan spiritual, dan juga ada juga unsur-unsur yang cukup familiar juga dengan perjanjian lama, kayak contoh pembaptisan Yohanes itu dilakukan di Sungai Yordan. Kalau kita masih ingat, Sungai Yordan itu berbicara mengenai di zamannya Yosua, pada saat bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, mereka menyeberangi Sungai Yordan. Jadi ada unsur-unsur juga yang sangat relate sekali dengan perjanjian lama. Yang kemudian kalau kita tarik ada benang merahnya, karena Yesus fulfill the Old Testament. Yesus mengenapi perjanjian lama. Jadi bahkan pemilihan lokasi pun menjadi sesuatu yang quite significant. Betul sekali. Dan pembaptisan Yohanes Pembaptis itu adalah penyucian hati. Jadi itu bukan sekedar ganti agama atau ganti kepercayaan. Itu adalah perubahan outer.
Namun ini adalah cleansing of the heart, penyucian hati. Itu yang menjadi objektif dari Yohanes Pembaptis sebagai seseorang yang mempersiapkan jalan untuk datangnya Raja yang dinanti-nantikan. Right. Oke, ini kita masih ada beberapa ayat, Pastor. Ada beberapa hal yang kita bisa highlight. Jadi saya akan masuk ke ayat 7 sampai 12. Masih masuk di Matius yang ketiga. Jadi Matius 3 ini sangat syarat dengan hal-hal yang rohani. Dan kita perlu hati-hati dan perlu banyak resources, banyak belajar untuk memahami makna rohaninya. Kita sekalian habiskan aja ya. Jadi ayat yang ketujuh, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kayaknya kita mau highlight di sini dulu aja deh, Pastor If. Yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ini maksud makna rohaninya, berarti yang seperti tadi kita sudah diskusikan ya, Pastor. Bahwa tidak bisa orang bertobat sampai kau menunjukkan buahnya. Betul. Kalau memang belum ada buahnya terlihat, what is going on kan gitu kan. Jadi artinya gini, kalau buahnya tidak terlihat, pertanyaannya adalah entah pohonnya yang rusak, kalau memang sudah ada tumbuh pohon tapi tidak ada buah, ya kan? Tapi kalau kita lihat pohonnya pun tidak ada, kita hanya sudah pernah ditanam, belum bijinya. Kan begitu. Betul. Ya, di dalam I think tulisan daripada Rasul Petrus ya, suratan Petrus dikatakan bahwa di dalam kita ada benih ilahi. So we are partaker of the divine nature of God. Kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Sifat-sifat ilahi Tuhan. Right. Kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi, ya, what makes God God gitu ya, kodrat ilahinya ya, the qualities, the attributes of God. Itu tuh ayat favorit saya. You are partaker of the divine nature of God gitu kan. Wow, if you are partaker of the divine nature of God, ada nature, ya, the nature, sifat-sifat Allah gitu kan. Kamu ada bagian di dalam sifat-sifat Allah. Bisa gitu, kita yang fana ini. Loh, ya. Lalu kemudian Galatia pasal yang kelima berkata, tetapi buah roh adalah, bukan buah-buah, tetapi buah roh, the fruit of the Spirit. So what is the proof? Apa bukti bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kamu? Ya, Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Ini kan Galatia adalah tulisan Rasul Paulus. Paulus juga menulis loh di dalam suratannya kepada jemaat Tuhan di Roma, di mana roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh yang sama itu juga berdiam di dalam kamu, and will quicken your mortal body. Dia akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Jadi kita ini bisa ada di dalam kerajaan surga. Itu karena ada Roh Kudus berdiam di dalam kita. That is to begin with. Itu inisiasi awal, betul nggak? Nah, Roh Kudus berdiam di dalam kita itu dia mengerjakan. Ini ada benih ilahi di dalam kita. Sehingga kita bisa punya bagian di dalam sifat natur Allah, kodrat ilahi. Nah, yang di dalam suratan Roma dikatakan tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kan? All of those 9 qualities yang ada di situ gitu. Kita bisa punya bagian. Itulah buahnya, buah dari pemerintahan surga di dalam diri kita, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kita. Hasilnya itu. Lah kalau kamu 10 tahun bilang kau Kristen, tapi masih punya isu dalam amarah. Iya, kadarnya masih sama aja gitu loh. Gelap-gelap matanya masih sama aja, gerem-geremnya masih sama aja. Iya kan? Gedek-gedeknya masih sama aja. Pertanyaannya, really, is there any new government inside of you, ruling you in your life? Karena itu yang diminta oleh pertobatan. Ini dituntut oleh pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 10 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. So ultimately, mana ada orang nanam pohon buah, Ki, terus nggak berbuah. Nggak, lalu dia celebrate daun-daunnya, gitu kan? Buahnya dong. Iya kan? Dia tanam nih buah pepaya, dia tanam biji pepaya kan? Ini ekspektasi ada buah pepaya. Bahwa faktanya pohon itu tumbuh dan menghasilkan daun-daun kates, daun-daun pepaya. Enak juga sih jadi sayur. Makanlah sayur itu terus. Tapi kan bukan itu ya. Maksudnya
Karena dari daun kita tidak bisa. Oh, jangan pepaya deh, Ki. Gini, duren. Ada orang makan daun duren, daun pohon duren? Saya nggak makan duren sih, tapi kayaknya enggak lah ya. Ya. Ada, saya mau tahu ada nggak di pinggiran, mungkin di kota sana ada banyak orang jualan duren di pinggir jalan. Dicari buah duren. Kok nggak ada yang jualan daun duren loh, Ki lo? Kita jangan ngomong daun kates, nanti orang Manado akan bilang, kita makan pun daun kates, kan gitu kan. Tapi kan daun kates nggak bisa ditanam lagi. Nah itu pun, tapi maksudnya bermanfaat daunnya gitu loh. Oh, iya. Jadi nggak bisa dijadikan analogi. Ya kan nggak bisa dijadikan analogi, atau daun pisang ya, daun pisangnya masih bagus gitu loh. Udah deh, jangan deh, udah deh, ini buat yang suka makan duren aja. Buah pada umumnya sih, nggak ada yang nyari daunnya. Iya, terus petaninya bilang, waduh, daunnya banyak gitu kan, tapi nggak pernah ada buahnya. Iya, mengkudu aja sepahit-pahit dan sebau-baunya aja orang cari buah mengkudunya kok. Nah jadi makanya orang dicari di sini, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau nggak dikampak, Ki. Dan dibuang, artinya sudah nggak ada gunanya. By the way Baswe, bagi kerajaan surga. By the way Baswe, ini adalah khotbah dari Yohanes Pembaptis setelah 30 tahun dalam kesunyian. Ya, di satu sisi dia mewartakan bertobatlah, di ujungnya dibilang ada kapak. Ujung-ujungnya ada kampak, Ki. Kira-kira how do you accept that kind of preaching gitu kan? Wow, jadi ada resiko ya. Of course dia present the news, but then kapak sudah tersedia di akar pohon. Itu ready sekali tuh kapaknya. Nah, ya kan? Karena udah di akar pohon. Iya. Jadi ada judgment juga di situ. Ada judgment. Makanya ayat 11, gini kita langsung wrap up ke ayat 11 ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Nah ini, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Api di sini bicara mengenai purification and also judgment. Pemurnian atau penghakiman. Betul. So there are two things. Ya, kalau kita bicara api, the fire is to purify, but also fire to judge. Ya kan? Makanya ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. So there is that judgment. But also ada purification. Dan alat penampi di sini adalah the winnowing fork ya. Jadi pada zaman itu karena bicara dari konteks agrikultura ya. Jadi pada saat panen gandum itu kan, maka mereka akan berada di satu tempat yang namanya pengirikan. Di tempat pengirikan itu adalah dataran yang flat yang biasanya ada di tempat yang tinggi, dan disitulah semua berkas-berkas gandum diletakkan, dan kemudian mereka akan pukul-pukul di situ ya, supaya dia berpisah dari sekamnya, kan gitu kan. Kalau tidak dipukul dia akan ditekan, digiling gitu ya, dengan satu dengan gilingan yang berat gitu, supaya dia pecah, remuk dan keluar, terpisah dari kulit dan isinya. Nah, setelah pisah kulit dan isinya kan semuanya masih ada di situ. Nah, barulah diambil winnowing fork atau alat penampi ini, dan karena di tempat yang tinggi jadi banyak angin ya, itu diangkat dan diangkat. Nah, angin akan menerbangkan sekam, kulitnya ya, kulit gandumnya, sementara isinya akan jatuh ke bawah. Nah, isinya itu yang akan digather. Jadi kita melihat bahkan dari ayat 12 ini is a whole process of thing that God is doing, and still doing ya. Makanya saya bilang tadi pertobatan itu adalah inisiasi. But then kita lihat ya, dalam susunan khotbah atau susunan berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dia bicara mengenai a whole lengthy process, gitu kan. Karena kalau kita bicara mengenai berbuah kan sebetulnya mesti ada hasil gandumnya, tapi kan dia mesti ditanam, ya kan, and all of those process of planting and growing and all of that. But at the end, untuk membuktikan what is the quality of the fruit ya, ya ini kan gandum yang dipanen gitu kan. Nah itu mesti dipisahkan antara kulit dan isinya, gitu. Oke. Ini kita akhirnya memang dengan sesuatu yang sangat berbobot, Pastor I. Kita akan lanjutkan nih di episode berikutnya, masih di Matius 3 tentunya, karena seperti fungsi dan tujuan dari Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi sang raja, yang berbukit-bukit diratakan, tanah yang
ada bolongan-bolongannya juga diratakan untuk sang raja bisa punya tanah akses. yang berlubang. Ya, berlubang. Berlubang supaya dan berbukit. raja memiliki akses. Jadi pada saat itu memang itu adalah umum ya. Kalau raja datang tuh jalan-jalan harus diratakan untuk raja bisa travel. Right. Jadi itulah kehadiran Yohanes Pembaptis, dan saya rasa pesan yang sama pun masih punya kuasanya sampai pada hari ini untuk memahami khotbah atau pengajaran atau khotbah dari Yohanes Pembaptis itu untuk menyiapkan diri kita. Karena setelah ini kita akan berurusan dengan Yesus Kristus kan, Pastor? We will see the King. Matius 4 kita udah langsung mengenai rajanya nih. Iya. Matius 3 selesai, langsung Matius 4. Jadi kalau kita nggak siap dengan yang namanya pertobatan dan Kingdom of Heaven atau Kingdom of God, kita nggak paham nanti di pasal-pasal setelahnya. And also the way caranya Matius lay that out. Betul. Ya, dia menstruktur atau menstruktur tulisannya ini adalah memang preambul ya kalau dibilang ya, pembukaan, prolog gitu kan. Ini karena berikutnya kita akan ketemu dengan raja seperti kamu bilang tadi, dan begitu kita ketemu sama sang raja, masuk ke Matius pasal yang kelima, kita bertemu dengan pengajaran, gaya hidup. Pengajaran dan gaya hidup dalam kerajaannya. Yes. Jadi kita harus disiapkan dulu nih. Betul, dan kalau kita tidak memahami pertobatan, to live from the inside out, sulit untuk bisa mencerna dan embrace berita yang disampaikan oleh Raja Yesus. Jadi di mana catatan pertamanya itu ada di pasal 5, 6 dan 7, khotbah di bukit. Ya kan, akan berat itu, kita nggak akan paham. Jadi ini adalah pondasinya ya, Pastor ya. Correct. Betul sekali, pertobatan itu adalah pondasi dalam perjalanan kekristenan kita. Right. Wow, menarik sekali. Jadi apabila ada yang masih kurang jelas atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komen, supaya nanti juga kita bisa follow up atau bantu untuk berikan clarity bagi Anda yang menemukan kesulitan dalam memahami. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.